Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Senantiasa Allah limpahkan kesehatan untuk kita semuanya. Baik anak-anakku semuanya, kita akan belajar di materi ini, yakni tentang jiwa lebih tenang dengan melakukan banyak sujud. Saya yakin kalian semuanya sudah pernah melakukan sujud, baik itu di dalam sholat atau mungkin di luar sholat. Nah, untuk lebih jelasnya sebelum kita membahas materi tentang sujud, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Di kompetensi dasar materi kita adalah memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajarannya ini, kalian diharapkan bisa menyimpulkan apa arti sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, mengkategorikan hukum dan sebab-sebab melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Yang ketiga, menyimpulkan bagaimana tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Terakhir, kalian nanti semuanya bisa menemukan apa hikmah di balik sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Berikutnya di peta konsep ini kalian bisa lihat ada 3 macam sujud yang akan kita bahas, dengan pembahasannya adalah tentang pengertiannya, sebab-sebab dilakukannya, dan tata cara serta hikmahnya. Mulai dari sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Nah, itu materi kita. Nah, ini ada materi yang akan kita bahas, ada 3 macam sujud, mulai dari sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Baik, kita mulai satu persatu. Materi kita yang pertama adalah sujud syukur. Pengertiannya apa sujud syukur? Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud ini adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari mara bahaya. Nah, sebabnya dilakukan sujud syukur sebagaimana di dalam pengertian sudah ada. Yang pertama, karena mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, karena telah terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Ya, seperti contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat, kalau di sini contohkan Hamid menjadi juara pada lomba MAPSI cabang tilawah. Nah, sesaat setelah pengumuman didapatkan, dia langsung melakukan sujud. Nah, ini adalah contoh sujud syukur. Nah, berikutnya sujud syukur itu tata caranya. Yang pertama adalah menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat, yang keempat membaca doa, kemudian yang kelima duduk kembali, dan terakhir adalah salam. Adapun bacaan doa dari sujud syukur ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, sajada wajhiya lillati khalaqahu wa saqasamahu wa basrahu bi haulih wa quwwatih. Atau mungkin dengan bacaan yang lain, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi silahkan bisa baca yang pertama atau yang kedua. Nah, adapun hikmahnya dari sujud syukur adalah: 1. Seseorang akan terhindar dari sifat sombong. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin. Yang ketiga, akan merasa dekat dengan Allah. Dan yang terakhir adalah memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang sujud syukur. Nah, yang kedua materi kita adalah tentang sujud sahwi. Nah, pengertiannya apa sujud sahwi itu? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Ini pengertian dari sujud syukur. Sujud sahwi, mohon maaf. Adapun sebab-sebabnya sujud sahwi itu: 1.
lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti contoh ruku, i'tidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu-ragu jumlah rakaat sholat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut bagi yang biasa melakukannya. Dan yang keempat, kelebihan atau kekurangan jumlah rakaatnya. Mungkin sholat maghrib dia lakukan 4 rakaat. Nah, ini berarti kelebihan. Maka sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Kemudian tata caranya sujud sahwi ini dilakukan yang pertama karena seseorang itu bisa lupa jumlah rakaatnya atau yang lain. Nah, ini sholat sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Yang pertama, yang kedua setelah membaca tahiyat akhir langsung sujud, kemudian membaca doa. Kemudian bangun dari sujud disertai takbir. Kemudian yang kelima, duduk sebentar lalu takbir dan sujud kembali. Yang keenam, membaca doa sama dengan sujud pertama. Dan terakhir yang ketujuh adalah duduk kembali dan salam. Nah, setelah tahiyat akhir sebelum salam itu melakukan sujud. Adapun doanya subhanallah la yanamu wa la yasfu gitu. Nah, di saat duduk dari sujud itu tidak ada bacaan doa, duduk sebentar terus sujud lagi. Nah, hikmahnya apa sujud sahwi ini? Yang pertama, manusia tidak boleh berlaku sombong karena manusia tempat salah dan lupa. Jadi karena kekurangan, karena kesalahan, nah itu kita bisa sombong. Itu kemudian yang kedua, sujud sahwi itu bisa menyadari tentang kekurangannya. Nah, kita ke sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat atau di luar sholat, baik membaca sendiri atau mendengar orang lain. Itu sujud tilawah. Sebab-sebabnya yang pertama, membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, baik dari diri sendiri atau orang lain. Nah, mana saja di dalam Al-Quran yang termasuk ayat-ayat sajadah? Nah, di sana sudah ada berapa ayat, ada 15, dan bisa baca mulai dari ayat ke-206 surat Al-A'raf, ayat ke-15 surat Ar-Ra'd, ayat ke-49 surat An-Nahl, ayat ke-109 surat Al-Isra, ayat ke-58 surat Maryam, ayat ke-18 dan 77 surat Al-Hajj. Kemudian ayat ke-60 surat Al-Furqan, ayat ke-25 sampai 26 surat An-Naml, ayat ke-15 surat Al-Sajdah, ayat ke-24 dari surat Shad, Fussilat di ayat ke-38, surat An-Najm 62, surat Al-Insyikaq 21, dan terakhir surat Al-Alaq ayat 19. Itu sujud tilawah. Kemudian syaratnya, yang pertama suci dari hadas dan najis, kemudian yang kedua menghadap kiblat, menutup aurat. Itu syarat-syaratnya. Nah, rukunnya yang pertama niat, takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali diawali takbir, kemudian duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, baru kemudian salam. Itu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini bisa dilakukan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, kalau di luar sholat seperti tadi sudah Pak Guru bacakan tata caranya. Nah, kalau di dalam sholat, contohnya maka caranya adalah dengan saat kita sedang berdiri sholat membaca ayat saja atau imam membaca ayat saja, kita langsung sujud 1 kali. Setelah itu setelah sujud kita berdiri melanjutkan sholatnya. Nah, hikmahnya sujud tilawah ini dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati dan makna Al-Quran, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini macam-macam sujud. Yang terakhir itu adalah sujud tilawah, oleh pengertian, sebabnya, tata caranya, dan juga hikmahnya. Nah, baik, setelah belajar itu nanti kita akan uji kompetensi. Di sana sudah ada uji kompetensi untuk kita semuanya tentang materi ini. Nanti kalian bisa lihat di depan sana tadi
Nah, ini uji kompetensi. Oke, klik aja di sini, nanti kita lihat langsung ke materi kita. Nah, di sana sudah ada, nanti kalian bisa mengerjakan uji kompetensi. Nah, tinggal mengisi nama kalian, kelas, kemudian nomor absen, dan seterusnya. Nah, silahkan dikerjakan di situ. Baik, itu saja materi kita tentang macam-macam sujud. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.